Siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar Polda Sumatera Selatan. Berhasil menggagalkan jaringan pengedaran narkotika berskala nasional yang diperkirakan menghasilkan transaksi bernilai miliaran rupiah di wilayah Palembang. Penangkapan ini dilakukan pada hari Selasa kemarin ya, 14 April 2026 melalui operasi gabungan antara Polres Palembang, Satreskrim, dan Unit Intelijen Polda Sumatera Selatan. Di program sanksi untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai penyalahgunaan narkoba dan faktor circle pertemanan ya, bersama asisten konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernadi Bahar, ada Bapak PJ Leo Algoritma SE. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Leo untuk pagi hari ini Pak Leo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Leo ini merupakan asisten konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernadi Bahar. Dan tentunya program sanksi ini kita akan membicarakan mengenai penyalahgunaan narkoba dan faktor circle pertemanan. Di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Kami informasikan juga siaran ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store dan di rri.co.id. Pak Leo, kalau berbicara mengenai tentang kasus narkoba ternyata memang masih cukup tinggi ya Pak ya di Sumatera Selatan, dan ini kemarin juga Polda ini sudah menangkap beberapa dari operasi gabungan antara Polres Palembang, terus juga Satreskrim dan Unit Intelijen Polda Sumatera Selatan. Kalau untuk pengedaran atau juga untuk penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan, kalau dari Pak Leo sendiri mungkin dilihat dari lapangan ya Pak ya, selaku asisten konselor adiksi RS Ernadi Bahar itu masih banyak nggak sih Pak? Sangat luar biasa Mbak. Sangat luar biasa. Pak mungkin agak lebih dekat sama mic-nya Pak? Ya. Ya, kalau menurut saya sih sangat luar biasa Mbak. Kalau dilihat dari tempat-tempat rehabilitasi itu semua pengguna itu yang menjalani rehab itu di yayasan-yayasan dan di rumah sakit itu sudah full. Sudah full ya Pak yes. Ya? Kalau misalnya dilihat sendiri kan itu kan udah full, udah banyak. Kalau dilihat faktor usia ya Pak ya, kalau kategori usia yang paling banyak itu banyaknya generasi muda atau usia yang lanjut ini, atau bisa dikatakan dewasa nih Pak? Itu kalau perkiraan usia yang paling banyak penggunanya itu di usia 20 sampai 30. Usia 20 sampai 30 untuk kasus penyalahgunaan narkoba ya Pak ya? Iya Mbak. Nah ini kan banyak juga ada yang mengatakan kalau misalnya kasus narkoba ini paling banyak karena faktor lingkungan ya Pak ya? Yeah. Ada yang mengatakan memang kalau kita salah memilih circle pertemanan, kita juga akan terjebak yang namanya kasus-kasus atau hal-hal yang negatif. Kalau untuk faktor circle pertemanan sendiri sebenarnya untuk mempengaruhi penyalahgunaan narkoba itu berapa persen lah kalau di persen nih Pak? Kalau di persenin kurang lebih itu kalau menurut saya Mbak ya, Iya. itu di 60% ke atas. Nah berarti besar juga ya Pak ya, kalau untuk hitungan persen ya. Tapi kalau yang sekarang lagi di rehab di Rumah Sakit Ernadi Bahar, mereka tuh banyak cerita nggak sih Pak? Kebanyakan mereka tuh memilih atau kenal sama narkoba tuh dari mana? Kalau di Rumah Sakit Ernadi Bahar rata-rata yang terjerumus karena penyalahgunaan narkoba itu karena satu faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Ya. Yang kedua karena depresi tidak bisa melawan tekanan.
Faktor baik tekanan depresi ya. dari keluarga, tekanan ekonomi. Hmm, Jadi ada beberapa faktor baik lingkungan, terus juga faktor ekonomi dan mungkin bisa dikatakan depresi juga. Nah, kalau dilihat dari penyalahgunaan narkoba yang paling banyak mendominasi yang ada di Rumah Sakit Randu Bahar, mereka tuh pakai jenis zat apa nih Pak Leo? sabu-sabu. Sabu-sabu. Iya. Terus apa lagi nih Pak? Sabu-sabu, Mbak. Sabu-sabu. Sabu-sabu sama inek. Sabu-sabu sama ini. Kalau untuk efek sampingnya sendiri gimana sih Pak? Kalau dilihat mereka tuh kebanyakan kayak ngerasa udah kenyang atau malah katanya ada yang menambah katanya itu untuk percaya diri ya Pak ya. Kalau mau habis pakai tuh semakin percaya diri atau gimana nih Pak Leo? Ya, yang jelas efek samping dari pemakaian itu yang pertama berat badan menurun drastis. Terus pola pikir jadi tidak normal, Mbak. Pola pikirnya salah kan. Terus juga ya staminanya merasa kuat terus. Mm-mm. Jadi seakan-akan ini fisik itu kuat terus Iya. ya Pak ya? Mm-mm. Baik Pak Leo, ini ada pertanyaan yang masuk ya di 082179279090 dari Pak Irul di Sukabangun. Selamat pagi Mbak Dela, Pak Leo mau nanya nih, kenapa sih orang menggunakan narkoba padahal sudah tahu efeknya itu sangat berbahaya? Nah kira-kira Pak Leo sebagai konselor ada nggak sih tips dan trik kita agar terhindar dari pertemanan atau circle yang ada atau pemakai narkobanya? Nah, yang pertama ya satu faktor lingkungan dan circle pertemanan, Mbak. Jadi kalau dalam circle pertemanan itu rata-rata teman kita itu negatif semua, Ya. nah, biasa pressure itu kita nggak bisa lawan. Nah, jadi untuk menghindari biar kita bisa menjauhi dari circle yang negatif atau menjauhi dari penggunaan narkoba itu kita harus tegas mengatakan Tidak. Terus kita bangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Cari circle yang positif. Yang sehat ya. Circle yang sehat. Terus kalau seandainya kita sudah terjebak, segera cari bantuan. Bisa datang ke dokter psikiater, konselor adiksi, atau ke BNN. Baik, tapi kalau misalnya ada teman yang diiming-imingi, biasa kan kalau diiming-iming kan kayak kuat banget ya, coba dulu gratis dulu atau gimana gitu. Kalau seandainya ada teman kita yang sudah mengiming-imingi itu, apakah kita juga perlu sebagai orang awam ya Pak ya, melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian atau ke BNN-nya atau ya udah diem aja gitu? Ya sebaiknya sih lapor ke pihak berwajib aja Mbak, atau ke BNN. Jadi lapor ke pihak yang berwajib ya. Iya. Oke, yang mau bertanya silakan kembali di line telepon kami di 0711369977. Pak Leo, kita terima telepon ya di penelpon kita untuk siang hari ini Pro 1. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Helen di Pelaju. Mbak Helen di Pajo, ada yang mau ditanyakan Mbak Helen? Nah iya, gini Mbak Dela, kan kalau misalnya kita punya teman nih, terus ternyata dia pernah diajak sama pacarnya kayak gitu memakai barang yang kayak gitu, tapi ternyata setelah diajak itu dia ngaku ke saya Mbak Dela. Iya iya. Terus kayak dia nyesel, gimana sih katanya caranya biar nggak kayak adiksi lagi gitu loh, karena dia cuma sekali itu doang dan dia nyesel Mbak Helen. Baik, segitu aja Mbak Helen. Halo. Ya gitu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Helen yang di Plajo. Ini gimana sih Pak Leo kalau seandainya ada masyarakat kita yang sebenarnya pengen bersih gitu, tapi agak-agak sedikit berat karena memang katanya tuh kalau sudah ketagihan atau sudah jadi pecandu itu sulit juga untuk dilepas gitu Pak Oke. Leo. Jadi yang pertama yang dilakukan itu Mbak, jangan takut kita untuk menemui profesional. Misalnya kita butuh bantuan ke BNN. Nanti orang-orang BNN itu biasanya mengarahkan Mbak. Iya. Apakah kita harus mengikuti program rawat jalan atau rawat inap. Nanti disalurkan apa ke rumah sakit atau ke yayasan-yayasan swasta. Jadi kalau misalnya sudah ada temen yang pengen sembuh, terus kita juga bisa kasih arahan kalau kayak ke rumah sakit
Nadi Bahar juga buka ini ya Pak ya, untuk pengobatan seperti pengobatan untuk penyalahgunaan narkoba juga ada di situ ya Pak ya? Rehab ya Pak ya? Rehab. Baik, yang mau nanya lagi silakan di 3699977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Leo ya, sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp. Ini selamat pagi Pak Leo, izin bertanya Pak, untuk cara mencegah penyalahgunaan narkoba agar kita bisa membentengin diri kita agar terjauh dari orang-orang yang mungkin bisa dikatakan pengguna atau juga yang menjual. Mohon pencerahannya dari nggak ada namanya nih, silakan Pak Leo. Ya, yang pertama kita harus menjauhi circle yang negatif. Kita cari teman-teman yang positif. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam circle yang negatif itu, jadi pengaruh kita untuk menggunakan itu sangat besar. Besar kemungkinannya kita akan mengikuti cara mereka. Jadi besar kemungkinan kalau ibaratnya kalau berteman sama mereka, otomatis kurang lebih kita juga bisa terpengaruh ya Pak ya. Mbak. Baik, Pak Leo kita break sejenak ya. Nanti kita akan terima telepon kembali di line telepon kami di 0711369977. Siap. Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup. Jauhi narkoba. Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji. Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek. Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga nggak boleh permen yang lain. Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, Mamang kasih murah deh. Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang. Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur. Narkoba, jangan coba-coba. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi.
Terima kasih Anda terus bersama kami di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama asisten konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, ada Bapak PJ Leo Algoritma SE mengenai penyalahgunaan narkoba dan faktor sirkel pertemanan. Pak Leo, kita terima telepon lagi Pak Leo ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung untuk siang hari ini. Pro 1, selamat siang. Baik, nampaknya terputus. Yang mau bergabung kembali silakan di line telepon di 0711369977. Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Lilis di kilometer 12. Mbak Lilis di KM 12. Silakan Mbak Lilis. Oke, Mbak Dela dan Pak Leo, saya punya pertanyaan nih ya Pak ya. Jadi saya ini punya keluarga nih, punya sepupu gitu ya Mbak Dela ya. Iya. Dia ini laki-laki, terus dia ini gaulnya nih sama rombongannya tuh sesama laki-laki tuh yang agak nakal gitu Mbak. Jadi ada yang make, pokoknya circle-nya ini Gak sehat ya? kalau dilihat iya agak-agak gak sehat gitu, membahayakan gitu ya Mbak ya. Pertanyaannya nih, kira-kira nih ya Mbak ya dan Pak Leo ya, bisa nggak sih untuk tetap temenan nih sama circle-nya ini tanpa terpengaruh? Gimana sih biar kita tuh bisa bentengi diri kita gitu Mbak? Baik, segitu saja Mbak Lilis. Iya, segitu aja. Baik, terima kasih Mbak Lilis yang di KM 12. Pak Leo mungkin langsung bisa dijawab Pak Leo. Oke, baik Mbak. Jadi pertama itu yang jelas dari niat dulu itu. Berawal dari niat. Kalau niat kita kuat untuk tidak menggunakan, walaupun kita itu masuk ke dalam circle yang negatif dan semua teman kita itu semuanya pemakai, kita insya Allah nggak akan terpengaruh ya. Tapi itu besar kemungkinan kalau semua teman kita itu pemakai, cepat atau lambat kita pasti akan terpengaruh itu. Satu-satunya jalan untuk menghindari itu, kita harus menjauh. Karena yang namanya bujuk rayu dari tekanan rekan sebaya itu sangat luar biasa. Jadi solusinya itu menjauhi teman-teman itu, tapi menjauhnya dengan cara pelan-pelan. Baik, nah kalau misalnya salah satu teman kita juga sudah ada yang terkena narkoba gitu ya Pak ya, mungkin untuk pertolongan pertama kita sebagai keluarga atau sebagai bisa dikatakan orang terdekat, apa yang mungkin bisa kita lakukan Pak? Mungkin kita bisa mengarahkan Mbak, mengarahkan untuk mencari bantuan dulu nih. Atau bisa kita arahkan ke BNN atau ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar atau ke yayasan-yayasan swasta. Sekarang ini kan enak, udah banyak pilihan nih. Udah banyak ya? Iya, udah banyak pilihan. Yayasan swasta itu udah ada di mana-mana. Jadi selain Rumah Sakit Ernaldi Bahar, itu yayasan swasta itu udah menebar di setiap kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Pak Leo sendiri sebagai asisten konselor adiksi, mungkin di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang pasien yang paling berat ya menurut Pak Leo tangan itu kasus narkoba seperti apa dan mungkin kategori usianya berapa nih Pak? Ya mungkin bagi Pak Leo tuh wah ini berat nih gitu. Biasanya pasien yang paling berat itu Mbak, pasien yang sudah dual diagnosa. Maksudnya itu? Pasien yang sudah ada gangguan jiwa. Oh sudah sampai ke mental ya Pak ya? Siap. Baik, mungkin sebelum kita lanjuti kita terima telepon dulu ya Pak ya? Siap, Mbak. Di 369977 Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana nih Bapak? Dari Pak Budiman. Di mana Pak Budiman? Pak Budiman di mana Pak? Di Empat Lawang. Empat Lawang. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Pak Budiman? Saya tanyakan sama Bapak, di mana pabriknya sabu-sabu, heroin, ganja? Segitu saja ya? Baik. Ini kalau ngomongin tentang pabrik gimana ya Pak? Mungkin Pak Leo bisa kasih informasi juga nih Pak Leo. Kalau itu sudah di luar kapasitas ya, itu Mbak. Ya. Ya itu kita nggak bisa kan.
Karena kita ya memang murni yang nggak tahu. Karena memang ini kalau untuk dari Rumah Sakit Ernadi Bahar ini memang untuk tahap penyembuhan ya. Tahap penyembuhan. Nanti besok-besok kita bukan tahap pemberantasan. Benar. Nanti besok-besok minggu depan ya kita sama BNN nanti boleh kita tanyakan. Nah, itu yang masuk bersama BNN-nya langsung. Nah, tadi kalau misalnya untuk kasus yang terberat yang pernah Pak Leo tangani ya atau di Rumah Sakit Ernadi Bahar itu boleh dikasih tahu Pak, ceritain Pak, silakan Pak Leo. Jadi ini Mbak ya, jadi pasien itu kan ada yang memang masih normal, ada yang sudah dual diagnosa, sudah gangguan jiwa. Itu biasanya kalau pasien yang sudah gangguan jiwa itu didominasi dari pemakaian lem Ibon atau Sinte. Nah, jadi itu sangat parah, itu butuh kolaborasi dari psikiater dan psikolog. Jadi Pak Leo, sebelumnya kalau untuk lem Ibon itu udah bisa dikatakan penyalahgunaan narkoba ya Pak Leo? Yes Mbak. Terus ini kalau untuk kolaborasi antara Pak Leo terus juga psikolog ataupun psikiater yang ada di Rumah Sakit Ernadi Bahar memang agak sedikit berat karena mungkin memang sudah kesarap tadi ya Pak ya? Iya Mbak, jadi kami konselor adiksi ini cuman bisa mengedukasi tentang dampak buruk dari penyalahgunaan nafza Mbak ya. Nah, nanti kalau dia itu udah gangguan baik itu sedang, ringan dan berat, itu biasanya itu yang menangani itu dokter psikiater, dokter yang ahli. Kebetulan kita di Rumah Sakit Ernadi Bahar itu ada Dokter Mulia SPKJ itu namanya, dia itu sudah ahli nafza yang ada satu-satunya di Sumatera. Satu-satunya ahli nafza di Sumatera Selatan ya Pak ya. Nah, kalau untuk kenapa sih sebenarnya kalau untuk kasus seperti lem Ibon itu sangat sulit Pak untuk ditanganin? Apakah memang kalau misalnya yang efek-efek yang narkoba lainnya itu nggak langsung kesarap atau gimana? Ya kalau lem Ibon itu langsung kesarap, karena dia sistem nagihnya itu sangat luar biasa dibanding kalau sabu kan dia itu sebenarnya doping sabu itu kan, tapi kan kalau kita sering menggunakan ya bisa juga kegangguan jiwa. Karena kalau untuk penyalahgunaan seperti lem Ibon itu paling banyak kita temuin di lampu merah ya Pak ya. Yes. Bisa dikatakan anak-anak pang ya Pak ya. Ya. Nah ini mungkin untuk kita sebagai orang awam ini kalau misalnya mencium bau lem Ibon itu kan agak baunya nyenget ya Pak ya. Tapi bagi mereka yang ketagihan itu kayaknya enak itu Mbak. Iya, enak gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, efek samping atau efek dari mereka yang menghirup lem Ibon itu apa aja Pak? Mungkin sepengalaman Pak Leo menghadapi pasien yang penyalahgunaannya itu tentang lem Ibon tadi. Kalau biasanya itu halusinasi dan paranoid Pak. Oh berhalu juga ya Pak ya, jadi kayak ngefly gitu ya Pak. Nge-fly. Terus apalagi mungkin yang dirasain? Atau dari kalau efek sampingnya kalau untuk tubuh? Yang jelas tubuh itu berat badan tidak ideal sih. Kurus ya Pak ya. Terus kalau misalnya kalau orang kan tadi kan kalau misalnya kayak sabu kan bikin percaya diri atau bisa bergadang gitu ya. Kalau untuk yang lem Ibon tadi? Itu ke halu Mbak. Lebih ke halu ya Pak ya. Wah ini bahaya banget. Itu mungkin dampaknya langsung ke saraf tadi ya Pak ya. Baik Pak Leo, kita ke pertanyaan lagi Pak Leo. Ada beberapa masuk lagi di 0711369977 dari Mbak Dwi di Pelaju. Selamat pagi menjelang siang Mbak Dela. Mau nanya nih, untuk RS Ernadi Bahar sendiri nggak sih ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus untuk sosialisasi penyalahgunaan narkoba untuk generasi muda, mengingat kasus narkoba ini juga paling banyak di generasi muda saat ini. Ada nggak kalau program-program dari Rumah Sakit Ernadi Bahar? Itu ada Mbak, itu ada. Biasanya sekolah bersurat atau instansi bersurat ke Rumah Sakit Ernadi Bahar. Nah, nanti kami mewakili dari Ernadi Bahar untuk memberikan edukasi tentang dampak buruk dari penggunaan nafza. Baik, kita jadi SOP-nya itu harus bersurat dulu ya, baik sekolah ataupun instansi ya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak Leo dari Pak Aditya. Mau bertanya, izin bertanya Pak Leo, katanya mengapa ada 2 pertanyaan ya. Mengapa kebanyakan, kita ke telepon dulu aja. Sorry Pak Aditya nanti ya, kita ke telepon dulu. Pro 1 selamat siang. Selamat siang Mbak Dewa Bawi. Selamat siang, dengan siapa di mana nih Pak? Pak Zakaria. Pak Zakaria di Kenten ya? Iya betul. Silakan Pak Zakaria. Ya selamat siang Pak Leo ya. Pak Leo. Siang Pak. Ya. Ini Pak mau tanya Pak ya, mau salah soal
soal ini rehabilitasi kalau di rumah sakit RRI kan 3 bulan ya, Bos. Obat perhatiannya. Nah, saya mau tanya, setelah 3 bulan itu apakah dipantau dari pihak rumah sakit atau memang dari keluarganya harus memberikan laporan perkembangannya seperti apa supaya yang bersangkutan itu terus-menerus untuk perbaikan yang lebih baik. Gitu aja. Baik. Pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Leo. Oke. Jadi kalau kita biasa menangani pasien atau residen kami sebut Mbak ya, selama 3 bulan itu di fase awal itu kan dia ada dari detoksifikasi. Nah, detoksifikasi selama 2 minggu kita lihat kan, kita asesmen apakah dia ini sudah layak untuk mengikuti program atau belum layak. Nah, kalau udah layak itu udah join program, nanti keluarga dihubungi 1 bulan, 2 bulan, kita lihat perkembangannya nih. Nah, pasti kita report terus sama keluarganya perkembangannya, dan nanti pas di akhir dari program itu biasanya keluarga dipanggil sama dokter psikiater, psikolog dan konselor untuk dilakukan konseling keluarga atau family dialog. Terus kalau misalnya untuk setelah mereka keluar, itu juga ada pengawasan lagi nggak dari rumah sakit yang ada di Bahar, atau setelah 3 bulan pada saat direhab ya udah lepas gitu? Ya, kalau udah di luar itu biasanya dia kita arahkan ke rawat jalan, Mbak. Oh, masih rawat dalam jalan, pengawasan. Dalam pengawasan 1 bulan sekali. Berarti itu biasa kita kelihatan, Mbak ya, kalau dia rajin mengikuti program rawat jalan. Nah, ini pasti anaknya bagus nih untuk pemulihannya. Tapi kalau cuma 1 kali datang di program rawat jalan, nah itu sudah tanda-tanda dia jatuh lagi. Oh gitu, jadi ciri-cirinya kayak gitu. Iya. Tapi paling banyak yang di pasien Pak Leo, ada yang rutin konsul lagi atau sekali datang udah? Banyak juga berarti ya Pak ya. Memang agak sulit untuk lepas dari terjerat yang namanya narkoba. Oke. Yang namanya adiksi itu kan pasti dia itu bersifat kekambuhan. Benar. Jadi nggak bisa disembuhkan tapi bisa dipulihkan. Baik Pak Leo, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Aditya di Palembang ya. Katanya yang pertanyaan pertama, mengapa kebanyakan remaja masuk dalam kelompok rentan dalam penggunaan narkoba? Satu, karena dia itu merasa kuat-kuatan, gagah-gagahan. Jadi gitu. Jadi kalau kita menggunakan sabu, menggunakan keren ya? itu keren. Gitu. Jadi itu pola pikir yang salah kan. Oh iya. Jadi faktor utama kebanyakan remaja itu karena sok keren tadi ya Pak ya. Sok yes kata orang. Sok yes. Oke, nah ini pertanyaan kedua nih. Di mana tempat atau bantuan rehabilitasi? Karena mayoritas masyarakat awam kebanyakan berpikir penggunaan atau pemakaian narkoba pasti langsung prosesnya hukum. Oh, itu. Jadi gini. Kalau kita voluntary datang ke kantor polisi atau ke BNN, itu insya Allah nggak akan diproses hukum. Dan kita nanti diberikan konseling, terus di asesmen. Setelah itu baru dirujuk ke instansi rumah sakit yang ada di Bahar atau ke yayasan-yayasan swasta. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk melapor, untuk meminta bantuan ke pihak berwajib, BNN atau ke rumah sakit yang di Bahar, insya Allah tidak akan diproses hukum. Tapi kalau di rumah sakit yang di Bahar sendiri, terkhususnya mungkin pasien paleo ya, kebanyakan mereka yang sadar diri, oh aku butuh rehab, atau kebanyakan dari orang-orang terdekatnya yang mengajak untuk rehab? Dari yang jelas satu dari orang terdekat, Mbak. Jadi ada juga yang dari paksaan intervensi. Ya? Jadi biasa kami kalau keluarga minta bantu untuk dijemput, ya kami siap untuk menjemput. Jadi siap untuk kapanpun untuk menolong siap. Ya Pak ya? Iya siap Mbak. Pak Leo, paling sulit untuk pendekatan dengan orang yang terkena narkoba, seorang konselor adiksi kan tentunya harus ada pendekatan juga ya untuk mereka terbuka. Apa sih tantangannya selama menjadi asisten konselor adiksi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Pak Leo? Yang pertama itu bangun hubungan dulu Mbak. Bangun hubungan, nah, terus baru kita bisa tuh Mbak, baru kita bisa untuk mentreatmentnya. Jadi kalau seandainya dia belum bisa dibangun hubungan atau dia ini nggak masuk nih dengan kita ya, kita bisa referral ke konselor yang lain. Kita report ke kepala ruangan, report ke psikiater bahwa saya tidak bisa menangani klien ini. Pernah nggak sih Pak di posisi itu juga kayak, oh saya nyerah nih untuk megang pasien satu ini? Pernah Mbak. Pernah juga. Karena ada urutan saudara. Gitu. Ya, masih keluarga kan.
kode etik kan seluruhnya itu nggak bisa kita menangani Kode klien etiknya. yang masih bersaudara dengan kita. Karena apa? Karena kita pasti fair feeling. Benar sih. Karena kita nggak keenakan kan. Iya. Jadi treatmentnya tidak berjalan. Kayak gitu. Itu mungkin yang sulitnya selama ini sih nggak ada, Mbak. Mending diurus sama orang lain aja ya Pak ya, biar nggak ada hubungan antara nggak enak tersebut ya Pak ya. Baik, Pak Leo, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya sudah masuk di 08217927 kita terima telepon kembali untuk pendengar kita yang bergabung Pro 1. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Baik, ini kita putus ya yang ke... Baik, kita terima telepon kembali di 369977. Untuk Anda yang bergabung kembali, silakan dan kami informasikan siaran ini dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI. Pro 1, selamat siang. Halo. Halo, Pro 1, selamat siang. Baik, ini belum tersambung ya. Silakan ingin bergabung kembali di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Sebelum itu kita break dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogyanya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Kilau Pancasila. Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji. Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek. Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga nggak boleh permen yang lain. Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, Mamang kasih murah deh. Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang. Sahabat,
penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur. Narkoba, jangan coba-coba. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan. Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang pendengar, dan kita masih ngobrolin tentang program sanksi. Dan kita masih ngobrolin tentang penyalahgunaan narkoba dan faktor circle pertemanan bersama Bapak PJ Leo Algoritma SE, merupakan asisten konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernadi Bahar Palembang. Pak Leo, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Leo ya. Sudah ada beberapa yang masuk di 0821 7927 9010. Selamat siang Pak Leo, mau nanya nih. Kalau di Rumah Sakit Ernadi Bahar paling banyak itu kasus narkobanya jenis apa nih Pak? Dan penanganannya seperti apa? Sulit nggak sih ngadepin orang-orang yang punya kasus penyalahgunaan narkoba? Silakan Pak Leo. Dari Mbak Dwi di Paju. Jadi kasus yang paling banyak ditangani di Rumah Sakit Ernadi Bahar itu khususnya ruang camar, kalau yang namanya rehabilitasi narkoba itu pemakaian sabu dan inek. Dari cara penanganannya itu mudah sulit gampang lah. Ya. Nah, jadi jelas kalau kita bisa bangun hubungan yang baik, ya insya Allah treatment itu pasti akan berjalan. Untuk kasus penanganannya sendiri, ini kalau untuk rehab, apakah setiap hari atau ada juga kayak nginep ya Pak ya di situ? Ya rawat inap Mbak. Ada rawat inap selama 3 bulan. Nah, jadi setiap hari itu ada kegiatan, diawali dari sholat subuh berjamaah itu untuk residen yang beragama Muslim, ya, agama Islam. Nah, terus sampai closingnya itu sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Oh berarti full kegiatan ya? Kalau boleh tahu, kalau misalnya untuk dari pagi itu biasanya ada kegiatan apa aja nih Pak sampai full jam 9 tadi? Oke, jadi diawali dari sholat subuh berjamaah, terus selesai sholat subuh berjamaah itu biasanya mereka itu function pagi. Kalau kami bilang function pagi itu bersih-bersih kamar. Jadi mereka itu dibiasakan untuk membersihkan tempat tidur. Terus habis sarapan itu biasa kita melakukan vital sign. Itu jam 7 sarapan. Itu jam 8 biasanya vital sign cek kesehatan dulu. Jadi kalau pasien itu udah siap tempur lah, kalau sehat ya siap tempur kan untuk mengikuti kegiatan. Tapi kalau sakit ya mungkin dirujuk ke poli untuk dilakukan pengobatan terlebih dahulu. Nah, habis biasa itu selesai dari vital sign itu kita melakukan morning meeting pagi. Habis itu biasa di jam 10 sampai 10.30 itu kita memulai sesi edukasi, itu seminar yang diberikan oleh konselor adiksi, profesional lain seperti perawat, psikiater atau psikolog, peksos. Terus habis makan siang itu biasanya tidur siang dulu Mbak. Dari jam 1 sampai jam 3 itu tidur siang, habis itu lanjut sholat asar berjamaah. Di sesi jam 4 sampai jam 5 itu ada sesi lagi biasa sharing group, crackle barrel,
sport activity, vokasional, sampai maghrib ya. Sampai maghrib, habis makan sholat maghrib, makan malam bersama, sholat isya berjamaah, habis itu ada yang namanya repap. Repap itu sama kayak community meeting atau grup penutup hari. Nah itu dari jam 8 biasa sampai jam 9. Jadi setiap harinya selama 3 bulan kegiatannya seperti itu ya Pak ya? Ya, full aktivitas full ya, aktivitas, Pak ya? Full aktivitas yang agak santai itu di hari Sabtu, hari Minggu, karena itu ada jadwal besuk. Jadi residen itu biasa kita kasih TV session untuk nonton bareng. Yang nggak dibesuk ya nonton bareng, tapi yang dibesuk silakan menemui keluarganya. Oh gitu. Jadi full kegiatan walaupun Sabtu Minggu masih ada kegiatan buat nonton tadi ya Pak ya? Mbak. Baik, Pak Leo, ini ada pertanyaan nih dari Gina di Pak Jo. Selamat pagi Mbak Dela, mau nanya kalau untuk rehab di RS Ernaldi Bahar sendiri apakah ini ditanggung pemerintah seperti BPJS atau bayar mandiri? Jadi gini Mbak, jadi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu ada yang namanya program IPWL yang dibiayai oleh Kemenkes. Nah, untuk residen atau pasien yang mempunyai BPJS, BPI. Nah, kalau dia punya BPJS mandiri itu bayar normal, bayar umum, jadi nggak bisa mengikuti program gratis tuh, kayak gitu. Jadi ada bantuan pemerintah dan ada juga pribadi juga bisa ya Pak ya? Pribadi juga bisa. Biasa itu untuk anak-anak ASN, anggota Polri, TNI, terus BUMN, BUMD itu nggak bisa gratis Pak, jadi dia bayar umum. Oh jadi seperti itu. Nah jadi untuk masyarakat mungkin kalau untuk informasi tentang rehab bisa langsung datang ya Pak ya? Ya datang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk informasi lebih lanjut lagi. Yes. Pak Leo, karena waktu kita juga sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin Pak Leo selaku asisten konselor adiksi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang, ada yang disampaikan nggak ke pendengar kita agar menjauhi narkoba dan milih-milih circle pertemanan juga nih Pak Leo, silakan. Oke siap. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan narkoba, akhirilah. Karena narkoba itu membunuh impianmu, membunuh masa depanmu, masa depan keluargamu. Jangan takut untuk rehab, karena hidup tanpa narkoba itu hidup yang keren, bisa hidup 100%. Ayo kembali ke hidup yang produktif, hidup yang positif. Baik, segitu aja Pak Leo. Yes. Mungkin kalau pengen yang rehab bareng rehab dengan Pak Leo ya, bukan bareng Pak Leo. Ini di setiap hari apa nih? Mungkin jadwal Pak Leo ada jadwal khusus atau setiap hari Senin? Kalau kami persip Mbak. Oh persip ya? Jadi tidak tentu. Jadi nggak tentu setiap bulannya pasti berubah-berubah. Tapi setiap bulannya pasti berubah-ubah dan insya Allah di Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu setiap hari bisa datang. Pasti ketemu sama Pak Leo juga. Ya. Baik Pak Leo, algoritma terima kasih banyak waktunya bersama Pro1. Semoga nanti sosialisasi ini bermanfaat untuk pendengar kita yang sedang mendengarkan Pro1 ya Pak Leo. Di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan materi lainnya. Pak Leo, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tadi bersama asisten konselor adiksi dari Rumah Sakit RS Ernaldi Bahar Palembang ada Bapak PJ Leo Algoritma SE yang sudah memberikan edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan faktor circle pertemanan ya. Untuk Anda yang belum mendengarkan informasi dan siaran kita tadi bisa mendengarkan dan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Jangan lupa nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI. Telah Anda ikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba